Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dewi Setiawati dari Prodi PIAUD akan membawakan materi tentang kepribadian mata kuliah psikologi dari kampus STIT Ihsanul Fikri. Apa itu kepribadian? Jadi, kalian pasti sudah mendengar kata-kata kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kepribadian sering dianggap sama dengan kata sikap, sifat, karakter, watak, dan lain-lain. Padahal, jika ditelisik lebih dalam lagi, istilah-istilah seperti itu tidaklah sama dan sangat jauh berbeda satu sama yang lainnya. Lalu, apa sih kepribadian itu? Pengertian kepribadian menurut bahasa. Dari bahasa Yunani artinya persona. Dari bahasa Inggris artinya personality. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya topeng. Nah, kalau yang kita ingat dalam otak tentang topeng itu pasti ada pertunjukan seni. Seperti itulah manusia mementaskan dirinya, menunjukkan gambaran tentang dirinya untuk orang lain maupun kepada dirinya sendiri, di mana menggambarkan bagaimana identitas dirinya dan bagaimana jati dirinya. Itulah kepribadian. Dan kepribadian itu punya fungsi-fungsi, di mana fungsi-fungsi kepribadian itu dapat dikategorikan sehat atau tidak sehat. Nah, kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta nilai-nilai yang mempengaruhi individu tersebut agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Teori kepribadian dari Sigmund Freud, ada juga dari Jung, dan juga ada dari Roger. Sigmund Freud. Freud adalah seorang dokter saraf dan psikiatri yang menggagas teori psikoanalisis, yaitu teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Ketiganya saling terkait sehingga pengaruhnya terhadap perilaku manusia sulit dipisahkan. Struktur kepribadian yang pertama yaitu id. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri bertahan hidup hingga apresiasi seni. Yang kedua, ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya, ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau dan tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika, dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Yang ketiga yaitu superego.
Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani atau melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri-sendiri. Tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagai besar secara tidak sadar. Teori kepribadian yang kedua dari Jung, Carl Gustav Jung, salah satu tokoh penting dalam psikologi, menawarkan pandangan yang mendalam tentang kepribadian manusia. Teorinya melampaui pemahaman sederhana tentang perilaku, melainkan menggali ke dalam lapisan-lapisan jiwa yang lebih dalam, baik yang sadar maupun tidak sadar. Jung percaya bahwa perkembangan kepribadian adalah proses seumur hidup yang melibatkan integrasi berbagai aspek diri. Tujuan akhir adalah mencapai self, yaitu penyatuan semua aspek kepribadian menjadi satu kesatuan yang utuh. Teori kepribadian Jung adalah sebuah pandangan tentang kepribadian manusia yang mendalam dicetuskan oleh Carl Gustav Jung. Teori ini melibatkan kepribadian sebagai sesuatu yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi, baik yang sadar maupun tidak sadar. Konsep-konsep penting dalam teori Jung adalah psiki, keseluruhan kepribadian manusia. Ketidaksadaran terdiri dari ketidaksadaran pribadi atau pengalaman pribadi yang terlupakan dan ketidaksadaran kolektif atau warisan psikologis seluruh manusia. Ketiga, arketipe, pola-pola universal dalam jiwa manusia, misal persona, shadow, anima, atau animus, atau self. Yang keempat, fungsi psikologis, cara kita mengambil dan memproses informasi atau thinking, feeling, sensing, dan intuition. Sikap adalah orientasi kita terhadap dunia atau ekstroversi atau introversi. Tujuan utama perkembangan kepribadian menurut Jung adalah mencapai self, yaitu penyatuan semua aspek kepribadian menjadi satu kesatuan yang utuh. Intinya, teori Jung mengajak kita untuk melihat lebih dalam ke dalam jiwa manusia, melampaui hanya perilaku yang tampak. Teori ini membantu kita memahami mengapa kita berperilaku seperti sekarang dan bagaimana kita dapat tumbuh secara pribadi. Teori kepribadian yang ketiga yaitu dari Carl Ransom Roger. Carl Ransom Roger adalah seorang psikolog humanitis yang sangat berpengaruh pada abad ke-20. Teorinya tentang kepribadian dan psikoterapi telah memberikan kontribusi besar dalam hidup psikologi dan memiliki dampak yang luas dalam praktek konseling dan terapi. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Konsep utama teori Roger yang pertama yaitu klien sentris. Klien adalah pusat dari pusat terapi. Terapis menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar klien dapat mengeksplorasi diri mereka sendiri. Aktualisasi diri. Setiap orang memiliki dorongan alami untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Yang ketiga, kondisi yang mendukung pertumbuhan. Ada ketulusan. Ketulusan adalah terapis harus menjadi diri sendiri yang autentik. Terus yang kedua, penerimaan tanpa syarat. Terapis menerima klien apa adanya. Empati, terapis berusaha memahami dunia dari sudut pandang klien. Komponen kepribadian. Yang pertama yaitu temperamen. Temperamen adalah merujuk pada gaya perilaku bawaan yang kita miliki sejak lahir.
Ini adalah dasar dari kepribadian kita dan cenderung stabil sepanjang hidup. Contohnya, seseorang dengan temperamen sanguine cenderung ceria, mudah bergaul dan optimis, sedangkan yang melankolis cenderung lebih serius, sensitif dan suka menganalisis. Yang kedua yaitu karakter. Karakter adalah kumpulan sifat-sifat yang terbentuk melalui pengalaman hidup, pendidikan, dan lingkungan sosial. Karakter dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contoh dari karakter yaitu kebaikan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab adalah contoh sifat-sifat yang membentuk karakter seseorang. Yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Contoh dari motivasi intrinsik berasal dari dalam sendiri, seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk berkembang, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar, seperti penghargaan atau imbalan. Yang keempat yaitu kemampuan. Kemampuan adalah potensi atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya, kemampuan kognitif seperti kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah, serta kemampuan fisik seperti kekuatan dan kecepatan. Yang kelima yaitu minat dan bakat. Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu hal, sedangkan bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Contohnya, seseorang yang memiliki minat dalam musik dan bakat dalam bermain piano cenderung akan lebih sukses jika berkarir di bidang musiknya. Hubungan antara komponen kelima tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan unik pada setiap individu. Misalnya, temperamen yang ceria dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, sedangkan bakat dalam bidang seni dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu ada dari faktor internal. Faktor internal yang lebih menunjuk kepada faktor bawaan. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri individu. Ini termasuk genetika. Gen kita memainkan peranan penting dalam menentukan temperamen dasar kita, seperti seberapa mudah kita marah atau seberapa ekstrovert kita. Fisiologi. Kondisi fisik seperti hormon dan neurotransmitter juga dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Psikologis. Proses mental seperti pikiran, perasaan, dan motivasi juga merupakan faktor internal yang kuat dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, ada dari faktor eksternal, meliputi pengaruh lingkungan baik sosial maupun non-sosial. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Yang termasuk dari faktor eksternal adalah keluarga. Keluarga adalah pengaruh pertama dan paling kuat pada perkembangan kepribadian kita. Gaya pengasuhan, dinamika keluarga, dan nilai-nilai keluarga semuanya dapat membentuk siapa kita dan bagaimana dengan kita. Terus lingkungan sosial. Lingkungan sosial seperti teman-teman, sekolah, komunitas, dan budaya juga memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian kita. Yang ketiga, pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang unik seperti trauma atau pencapaian dapat meninggalkan bekas yang dalam pada kepribadian kita. Tipe-tipe kepribadian. Yang pertama yaitu sanguinis. Yang kedua ada melankolis. Yang ketiga ada koleris. Yang keempat ada flegmatis. Tipe-tipe kepribadian sanguin.
Tipe sanguin adalah orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya. Ia selalu tampak ceria, hangat, bersahabat, dan sangat menikmati hidup. Hal ini disebabkan karena ia memiliki sifat yang mudah menerima, sehingga kesan-kesan dari luar dapat dengan mudah masuk ke dalam hatinya. Seorang sanguin cenderung lebih mendasarkan perasaannya daripada pemikirannya saat ia mengambil keputusan. Orang sanguin sangat menyukai kesenangan. Mereka jarang sekali membiarkan hatinya bersedih berlama-lama. Ia juga tipe orang yang sangat suka bicara. Dengan mudah ia dapat menularkan perasaan semangatnya kepada orang lain melalui perkataannya. Gayanya yang gaduh, bersuara keras dan ramah membuatnya tampak percaya diri lebih daripada yang sebenarnya. Yang kedua, melankolis. Tipe melankolis merupakan temperamen yang paling kaya. Ia memiliki rasa seni yang tinggi, kemampuan analitis yang kuat, perfeksionis, sensitif, berbakat, dan rela berkorban. Perasaan sangat berpengaruh pada pribadi seorang melankolis. Ia adalah orang yang introvert, tapi apabila ia sedang berada dalam puncak sukacitanya, ia bisa saja menjadi lebih ekstrovert. Pribadinya yang sangat perfeksionis cenderung membuatnya sering menyalahkan dirinya sendiri dan menjadi rendah diri. Padahal ia adalah seorang yang memiliki daya analitik yang hebat yang mampu memperhitungkan bahaya, halangan dalam setiap proses secara akurat. Perasaan mereka yang peka dan sensitif juga dapat membuat mereka jadi pendendam dan sering terlihat murung. Orang melankolis cenderung memilih pekerjaan yang membutuhkan pengorbanan dan ketekunan. Sekali ia memilih sesuatu, maka ia akan tetap setia mengerjakannya. Tipe kepribadian yang ketiga yaitu koleris. Seorang koleris memiliki kemauan keras dalam mencapai suatu. Ia seorang yang berapi-api, aktif, praktis, cekatan, mandiri, dan sangat independen. Ia cenderung bersikap tegas dan berpendirian keras dalam mengambil keputusan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ia tipe orang yang sangat menyukai aktivitas. Ia tidak perlu dirangsang oleh lingkungannya, tetapi justru ia yang merangsang lingkungannya melalui ide-idenya yang tidak pernah berakhir, rancangan, sasaran, dan ambisinya. Ia bukan tipe orang yang mudah menyerah terhadap tekanan dari orang lain. Bahkan tekanan tersebut justru semakin mendorongnya untuk terus maju. Bagian yang paling sedikit berkembang dari seorang koleris ialah emosinya. Orang koleris memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ia tidak mudah bersimpati kepada orang lain. Ia bukan orang yang dengan mudah mengekspresikan perasaannya kepada orang lain. Ia cenderung tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Ia cenderung bersifat dominan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Tipe kepribadian yang keempat yaitu pragmatis. Pragmatis merupakan seorang yang memiliki sifat alamiah pendamai, tidak suka kekerasan. Mereka merupakan orang yang mudah diajak bergaul, ramah, dan menyenangkan. Ia adalah tipe orang yang bisa membuat sekelompok orang tertawa terbahak-bahak oleh humor-humor keringnya, meski ia sendiri tidak tertawa. Ia adalah tipe orang yang bisa membuat sekelompok orang tertawa terbahak-bahak oleh humor-humor keringnya meski ia sendiri tidak tertawa. Merupakan pribadi yang konsisten, tenang, dan jarang sekali terpengaruh dengan lingkungannya. Tidak pernah terlihat gelisah. Di balik pribadinya yang dingin dan malu-malu, sesungguhnya ia memiliki kemampuan untuk dapat lebih merasakan emosi yang terkandung pada sesuatu. Karena sifatnya yang menyukai kedamaian dan tidak menyukai pertikaian, ia cenderung menarik diri dari segala macam keterlibatan. Hal inilah yang seringkali menghambatnya untuk menunjukkan kemampuannya secara total dan menjadi cenderung yang pasif dan pemalas. Tes kepribadian.
Metode-metode tes kepribadian. Yang pertama yaitu Big Five Personality Model atau OCEAN. Model Big Five Personality juga dikenal dengan Five Factor Model atau disingkat menjadi OCEAN. Model ini mengukur kepribadian dari 5 faktor yaitu O, openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Keterbukaan terhadap pengalaman menunjukkan seberapa terbuka seseorang terhadap ide-ide baru, pengalaman baru, dan seni. Orang dengan skor tinggi cenderung kreatif, imajinatif, dan suka mencoba hal-hal baru. C yaitu conscientiousness atau kesadaran. Kesadaran adalah menunjukkan seberapa terorganisir, teliti, dan bertanggung jawab seseorang. Orang dengan skor tinggi cenderung disiplin, dapat diandalkan, dan berorientasi pada tujuan. E. Extraversion atau extrovert. Ekstroversi menunjukkan seberapa sosial, eksertif, dan berenergi seseorang. Orang dengan skor tinggi cenderung suka berinteraksi dengan orang lain, suka berada di pusat perhatian, dan memiliki banyak teman. A. Agreeableness atau kesepakatan. Kesepakatan menunjukkan seberapa baik hati, percaya, dan suka membantu orang lain. Orang dengan skor tinggi cenderung ramah, mudah bergaul, dan suka bekerja sama. And neuroticis atau neurotisisme. Neurotisisme menunjukkan seberapa rentan seseorang terhadap emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, dan depresi. Orang dengan skor tinggi cenderung lebih sensitif, mudah khawatir, dan mengalami fluktuasi mood yang lebih besar. Contoh pertanyaan, saya suka mencoba hal-hal baru. Itu termasuk keterbukaan. Saya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Itu kesadaran. Saya suka menjadi pusat perhatian. Itu namanya ekstroversi. Saya mudah memaafkan orang lain. Itu kesepakatan. Saya sering merasa khawatir. Nah, itu termasuk neurotisis. Metode tes kepribadian yang kedua yaitu pengukuran dengan Big Five Personality. Dalam model Big Five, setiap faktor kepribadian diukur dalam satu kontinum. Hal ini menekankan kecenderungan kepribadian unik individu dan menghindari penyederhanaan yang berlebihan. Jadi, alih-alih mengatakan kandidat Anda merupakan seorang introvert, Big Five akan memberitahu Anda melalui persentase angka bahwa kandidat tersebut 70% introvert dengan 30% sisi ekstrovertnya. Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. The Myers-Briggs Type Indicator MBTI adalah tes kepribadian yang sangat populer. Anda bisa menemukannya di mana-mana, mulai dari media sosial hingga percakapan sehari-hari, di mana kepribadian individu dikategorikan ke dalam beberapa tipe kepribadian. MBTI mengelompokkan setiap individu ke dalam 16 tipe kepribadian. Tipe-tipe ini berasal dari 4 dikotomi yang diukur dengan alat ini: extroversion, introversion, sensing, intuition, thinking, feeling, dan doing, perceiving. Contoh pertanyaan tes MBTI. Apakah Anda lebih suka mendapatkan energi dari lingkungan sekitar atau dari dalam diri Anda? Yang kedua, apakah Anda lebih suka fokus pada fakta atau pada ide-ide besar? Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.